Ini dia tutorial dari Connect sampai memaksimalkan Nothing Ear A atau Nothing Ear A dengan Nothing Ear. Pas lu nonton ini, make sure lu jangan skip karena along the way ini bakal ada muncul potongan kode voucher yang kode vouchernya itu berantai nih, dimana kalau misalnya dalam seminggu itu ada 4 video kan dari YouTube channel ini. Kalau lu gabungin itu bisa menjadi voucher yang nilainya Rp500.000. Tentunya ada terms and conditionnya ya, jadi jangan skip. Oke, pertama-tama tentunya how to connect. Tapi sebelum connect, gue kasih tahu lu apa aja yang perlu perhatikan pada saat ngecharge. Kalau ngecharge untuk yang Nothing Ear A ini yang putih, ini ada di bagian belakang sini. Dan kalau misalnya untuk di Nothing Ear, ini juga ada di bagian depan, tapi bedanya agak ada di bagian sini ya. Jadi agak ada di samping lah kalau misalnya untuk si Nothing Ear. Oke. Nah, kalau misalnya untuk ngecharge pada saat dia blinking atau kedip-kedip putih itu artinya masih ngecharge. Tapi kalau misalnya sudah permanen secara putih itu artinya kedua earbuds ini udah full ke charge. Sekarang cara untuk mengkonekkannya. Nah, sebenarnya sih metodenya itu sama antara Nothing Ear A atau Nothing Ear A yang putih dengan si Nothing Ear. Cuman bedanya itu ada di tombol pairingnya yang lokasinya agak sedikit beda. Kita coba pairingin dulu si Nothing Ear A, habis itu baru si Nothing Ear ya. Pertama-tama kalau Nothing Ear A itu perlu dibuka seperti ini. Lu bisa lihat di sini ada yang lampu putih ya, putih nyala terus dia mati. Nah, biar tahu apakah ini dalam pairing mode atau enggak, gampang, ini dia akan blinking atau kedip-kedip putih. Nah, caranya gimana biar dia kedip-kedip putih? Ini di tombolnya dipencet aja, ditahan sampai dia kedip-kedip. Oke, udah kedip-kedip ya. Tadi kan sempat kayak nyala terus mati. Nah, ini dia lagi mencari nih, kayak lagi searching. Nah, kita misalnya mau konekin dalam hal ini kita ke iPhone atau enggak ke smartphone lu gitu ya. Nah, ke Android misalnya. Nah, tinggal ke aplikasi namanya Nothing X, lu download aja, itu ada di App Store dan di Play Store. Pair new device, dan dia akan scanning. Nah, seumpama kalau misalnya scanningnya belum muncul si Nothing Ear A-nya, itu lu tinggal ke bagian Bluetooth. Coba lu lihat di sana. Oke. Nah, apabila dia baru muncul di sini, tinggal pencet connect. Dan lu tunggu aja, dia lagi setup device. Jadi kadang ada kala di mana tuh pas awal-awal di aplikasi itu nggak langsung muncul pas scanning si Nothing Ear A ataupun nanti si Nothing Ear-nya. Tapi kalau misalnya hal itu kejadian itu nggak masalah, tinggal buka aja ke settingan Bluetooth smartphone lu. Oke. Dan kita bakal lihat di list Bluetooth-nya itu udah masuk si Nothing Ear A-nya. Sekarang kita balik lagi ke aplikasi Nothing. Nah, sekarang pas scanning dia udah ada si Nothing Ear A. Kalau udah ada tinggal tap aja gambarnya dan akan ada pilihan setup this device. Oke. Di sini bakal ada kayak tutorial yang ngasih tahu, tinggal di next aja. Itu nanti gue bakal ajarin juga. Dan lu sudah terkonek. Oke. Itu yang tadi Nothing Ear A ya. Nah, sekarang kita konekin yang Nothing Ear. Gue tutup dulu yang ini biar nggak mengganggu koneksi. Gue sekarang buka yang si Nothing Ear, oke, yang hitam. Nah, sekarang kalau misalnya untuk mengaktifkannya itu bukan ada di bagian dalam sini, lampunya ada di bagian dalam nih, tapi pencetannya ada di bagian luar. Oke, seperti sama kayak Nothing Ear A, gue akan pencet dan tahan sampai dia berkedip-kedip. Oke ya. Nah, dia berkedip-kedip berarti dia dalam pairing mode. Oke. Kita coba di aplikasi Pair New Device. Jadi di aplikasi Nothing X ini dia bisa connect ke beberapa perangkat Nothing gitu ya. Oke, nah tapi kalau yang ini dia langsung muncul pada saat scanning di aplikasi. Jadi kita nggak perlu ke halaman Bluetooth. Jadi tenang aja, pokoknya kalau di aplikasi nggak muncul Nothing-nya, tinggal kalian ke Bluetooth setting. Nah, nanti lihat di situ kalau koneksinya udah established, tinggal diikutin aja, dipencet kayak pair atau nggak connect atau setup, balik lagi ke aplikasi. Sesimpel itu. Nah, sekarang Nothing Ear-nya juga udah muncul, tinggal di tap lagi dan setup this device, kasih waktu, pair. Nah, sudah. Jadi baik Nothing Ear A ataupun si Nothing Ear sudah terkoneksi ke smartphone yang sama. Caranya gampang kan?
Nah, kalau misalnya lu juga lagi mencari bone conduction headphone yang tentunya berbeda dengan TWS earbuds karena bisa sembari lari dan mendengarkan musik secara aman, nah gue udah bikin panduannya untuk memilih bone conduction headphone dari merek Shokz. Link videonya bisa klik kanan atas ataupun klik linknya di description box dari video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol notifikasi video terbarunya ya. Oke, sekarang gue bakal kasih tahu lu bagaimana membangun dua koneksi ke dua device sekaligus. Maksudnya jadi si Nothing Ear A ataupun Nothing Ear itu ke dua device yang berbeda. Dalam demo ini, tadi kan gue udah kasih contoh lu untuk konekin ke smartphone gue Android. Nah, perangkat keduanya itu bakalan laptop. Nah, cara untuk mengkonekkan ke laptopnya itu lu tinggal lihat segmen gue yang pertama tadi aja diulang, yaitu pencet tombolnya, kedip-kedip, muncul di perangkatnya entah itu handphone kedua atau laptop atau desktop, itu nanti lu tinggal pairingin. Nah, once itu udah baru lu ikutin tutorial gua atau step-step gua yang bagian ini nih, segmen ini. Dimana nanti lu tinggal ke bagian yang namanya pas lu udah buka nih aplikasi, pas Nothing Ear-nya udah connect ke aplikasi, lu ke bagian yang bergerigi nih. Nah, di bagian bergerigi nih ada tulisan dual connection. Oke. Tapi pastikan pada saat lu sampai ke tahap ini, perangkat keduanya itu juga sudah ke-pair ke si Nothing Ear-nya ataupun Nothing Ear A. Again, ini gue kasih demonya tuh salah satunya aja, nggak perlu dua-duanya karena dalam hal ini konteksnya sama dan caranya tuh sama persis. Oke, tinggal digeser. Nah, bisa dilihat ya di sini, ini ada desktop, BG, dan nomor-nomor itu adalah nama dari laptop gua. Tinggal gua centang dan dia sudah terkonek. Jadi kalau misalnya lu lagi mendengarkan lagu di smartphone, mendadak lu mau switch mendengarkan sesuatu dari laptop lu atau perangkat kedua lu, itu jadi gampang banget. Asalkan si fitur dual connection ini sudah nyala dan kedua perangkat itu sudah terpairing ke si Nothing Ear ataupun si Nothing Ear A atau Nothing Ear A. Selanjutnya, gue bakal kasih tahu lu bagaimana cara mengakses high quality audio di aplikasi Nothing X. Gue mulai dulu dengan si Nothing Ear. Kenapa ini gue mulai dengan Nothing Ear? Karena Nothing Ear ini yang pilihannya lebih banyak dibandingkan Nothing Ear A. Walaupun pola atau metode menggantinya itu sama aja. Tapi gue kasih lihat dulu ya Nothing Ear. Ini gue langsung pencet si Nothing Quality high quality audionya, opsinya. Nah, di sini kalau by default dia itu akan dalam AAC. Nah, kalau misalnya lu mau pilih yang kodeknya lebih tinggi lagi, tapi tentunya ini disclaimer dulu, disesuaikan apakah data audionya juga mendukung format dari kodek-kodek ini. Nah, untuk bahasan lebih lengkapnya di video yang bahasan gue terkait si Nothing Ear A dan juga Nothing Ear itu gue udah sempat bahas terkait kodek-kodek ini. Jadi gue nggak akan ngomongin lagi. Langsung aja lu klik link videonya di description box dari video ini. Kalau misalnya lu masih mau ngeliat si short term review gue terkait kedua earbuds dari Nothing ini. Oke, kita lanjut. Jadi kalau misalnya awalnya AAC, kalian mau ke LDAC misalnya seperti ini, dia akan ngeribut. Oke. Dan misalnya udah, barulah dia si TLS-nya ini berada dalam kodek yang formatnya tuh LDAC. Dan kalau misal mau ganti ke LHDC, ya dia akan ribut lagi. Dan begitu seterusnya. Tapi ingat, gue udah kasih tahu ini berdasarkan keterangan yang gue temukan, ya ini tergantung dari sumber audionya. Kalau misalnya lu mendengarkan Spotify misalnya, yang dimana Spotify sampai video ini dibuat itu belum mendukung yang namanya kodek-kodek seperti LDAC ataupun LHDC. Yang seperti gue bilang tadi, gue juga cuma mau kasih lihat kalau yang di Nothing Ear A itu atau Nothing Ear A itu sama aja, ke gerigi, terus lu ke high quality audio, ya. Nah, tadi gue sempet udah kayak kenyalain high quality audionya. Ini misalnya gue mau matiin, biar dia balik ke AAC lagi. Nah, sama ya, lu bisa lihat itu dia akan rebooting. Nah, misal kalau mau nyalain lagi, bedanya kalau tadi yang ear karena dia memiliki opsi kodek yang lebih banyak, jadi lu bisa pilih antara tiga itu. Jadi yang antara yang default, LHDC atau LDAC. Tapi Nothing Ear A atau Nothing Ear A itu pilihannya ya cuman AAC dan juga LDAC, cuman dua. Jadi pas lu pencet itu langsung nggak ada pilihan, cuman switching dari yang default AAC ke LDAC.
Sekarang gue akan membahas EQ setting dan advanced EQ setting. Oke, advanced EQ setting adalah fitur yang hanya dimiliki oleh Nothing Ear. Di Nothing Ear A atau Nothing Ear A nggak ada. Oke, pertama-tama gue bakal kasih lihat dulu yang Nothing Ear A. Nah, EQ itu gampang banget. Pada saat lu buka aplikasinya, tinggal pencet equalizer. Dan di sini tuh udah ada kayak semacam preset ya. Dimana tuh kalau lu nggak terlalu tahu frekuensi, ya kayak orang awam lah kayak gue gitu, ya lu ikutin aja template yang sudah diberikan oleh si Nothing. Mulai dari balance, more bass, more treble, atau enggak voice. Jadi kalau voice tuh biasanya kalau lu dengerin kayak lagu-lagu yang lu pengen vokalnya lebih kenceng, ataupun terutama kayak misalnya podcast yang dimana voice-nya lu pengen lebih tendang, nah pakai aja voice. Tapi kalau misalnya lu pengen kayak bereksplorasi dan kayak custom EQ-nya, itu juga bisa. Jadi tinggal ditarik-tarik aja seperti ini, maka dia akan menyesuaikan sesuai kemauan lu, jadi sesuai taste lu. Tapi kalau misal lu nggak mau pusing kayak gue, ya pencet balance atau more bass ataupun more treble. Itu untuk yang Nothing Ear A. Pilihannya hanya sampai di situ, sampai paling max itu custom. Sekarang kita ke yang Nothing Ear. Oke, sekarang yang Nothing Ear ini, kalau misalnya kita buka equalizer-nya, kita bisa lihat di sini ada yang simple dan ada yang advance. Gue nggak usah jelasin lagi yang simple karena barusan gue kasih tahu yang simple via penjelasan si Nothing Ear A karena sama aja. Nah, sekarang kita ke yang bagian advance. Di bagian advance, ini di sini lu bisa lihat ya. Ini lu bisa bener-bener nge-tuning kayak misalnya gain, frequency, terus kayak Q factor yang mungkin untuk sebagian besar orang itu belum menjadi bahasa-bahasa yang familiar. Tapi kalau misalnya memang lu seorang yang audiophile atau enggak road to menjadi seorang audiophile dan sangat mengapresiasi setiap frekuensi dan dimana itu bisa sangat mempengaruhi sensasi lu mendengarkan musik atau konten audio, mungkin ini bisa menjadi fitur yang amat sangat membantu. Oke, misalnya lu mau kayak ganti-ganti, ini bisa diganti-ganti. Lu bisa lihat ya di sini gue coba memainkan secara asal aja biar lu kebayang sebenarnya apa aja yang bisa diganti. Ya, bisa dilihat di sini frekuensinya bisa dimain-mainin, key factor, dan seumpama lu udah, itu lu bisa save profilnya. Jadi lu nggak selalu harus nge-save EQ yang lu udah pernah buat, EQ settings yang lu buat maksudnya. Misalnya ini tes 1 ya, create. Jadi yang barusan gue bikin itu adalah tes 1 gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang selanjutnya, tinggal lu bikin aja. Yang selanjutnya misalnya lu tambahin lagi tes 2. Dan pada saat lu pengen pilih nantinya, ya ini udah ada tes 1 dan tes 2. Jadi nggak usah capek-capek selalu men-setting EQ yang sesuai dengan kemauan lu. Oke, nah selanjutnya yang ada juga di Nothing Ear tapi nggak ada di Nothing Ear A, mungkin lu secara visual sudah bisa melihat di sini. Kalau misalnya pada saat yang di bagian simple ada semacam logo wave. Nah itu apa maksudnya? Ini adalah personal sound profile. Personal sound profile kalau misalnya dinyalain itu ada pilihannya apakah mau yang recommended atau lebih softer, dibikin lebih soft ataupun lebih richer. Jadi kayak kalau richer tuh biasa kayak gemericik gitu tuh kayak bisa lebih kenceng. Dan intensitasnya tuh mau berapa persen, bisa digeser-geser seperti ini. Nah, tapi pada saat awal biasanya untuk namanya juga personal sound profile. Jadi si earbuds-nya ini perlu mempelajari kayak apa sih kayak pendengaran lu di pitch mana sih atau di frekuensi mana sih sebenarnya si sistem dari si Nothing ini itu bisa membantu mengoptimalkannya. Nah caranya kalau misalnya belum, misal lu ke your profile, ini posisinya soalnya sebelumnya gue udah pernah ambil tesnya. Tapi gue bakal kasih lihat dulu lagi bagaimana cara mengambil tesnya. Di sini lu bisa lihat makanya test your ears again. Oke, pertama-tama lu pakai aja dulu. Terus test your ears again. Nah di sini tinggal next, play sound. Jadi play sound di sini adalah ada kayak bunyi kayak nyik kayak semacam itulah. Jadi suatu bunyi yang kayak continuous berlanjut. Dan kalau kita next di sini ada akan yang namanya beeping sound. Oke. Nah, jadi ada dua suara ya. Yang pertama background noise yang seperti itu. Yang kedua adalah beeping sound yang tit gitu seperti itu. Dan all set. Dan ini kita ada practice roundnya dulu. Dimana tuh goalsnya adalah si background sound itu akan terus nyala dan beeping soundnya itu kalau misalnya nyala kita disuruh pencet
layarnya gitu. Jadi selama beepingnya lu bisa dengar, itu lu pencet aja. Pada saat beeping soundnya reda atau berhenti, itu lu angkat dulu tangan lu. Ada beeping sound lagi baru dipencet dan tahan. Oke, kita coba start. Oke, gue dengar beep, jadi I hear beep. Gue nggak dengar. Oke, itu baru yang practice roundnya. Nah, pada saat benar start testing, itu akan di testingnya dua kuping secara bergantian ya. Kita start test. Nah, ini akan yang si kuping kanan dulu. Beeping soundnya itu akan terdengar kayak benar-benar kentara, ataupun kadang buat sebagian orang itu kayak tipis-tipis gitu. Karena ini kan ada dua suara, lu mesti kayak benar-benar mengetahui beeping soundnya itu kayak secara detail tuh pas kapan gitu. Tapi sebenarnya bukan ajang untuk pembuktian, tapi ini cuman pengetesan aja biar sistemnya tahu si Nothing ini kayak pitch-nya itu kapan sih harus disesuaikan gitu. Oke, yang kuping kanan udah, sekarang kita next untuk mulai yang kuping kiri. Oke, sudah sukses. Nah, dia bakal kasih lihat ini yang merah adalah range of details restored by sound personalization. Jadi kayak dia akan membantu gimana tuh kayak lu bisa juga menikmati musik secara optimal karena ada range yang dimana tuh dibantu restore soundnya sama si Nothing ini biar lu lebih sesuai. Karena kan kemampuan mendengarkan orang tuh berbeda-beda. Nah, disinilah kayak personal sound profile itu tujuannya seperti itu. Bila udah, nanti makanya paling ada pengaturan apakah lu pengen diterapkan itu secara recommended, richer, softer, ataupun intensity-nya yang kayak tadi gua awal bilang, ini bisa dimain-mainin. Oke, selanjutnya gua bakal kasih tahu lu bagaimana cara mengontrol dan meng-customize kontrol dari si Nothing Ear ataupun si Nothing Ear E atau Nothing Ear A. Gua kasih contohnya ini menggunakan si Nothing Ear aja karena Nothing Ear A atau Nothing Ear E juga kontrol dan pengaturan customisasi kontrolnya juga sama persis. Oke, langsung aja. Gua kasih tahu lu dulu kalau misalnya untuk kontrol di bagian aplikasi itu jelas ya ada tulisan kontrol. Oke, tapi gua kasih tahu lu dulu nih kayak basic pengaturannya di Nothing Ear dan juga di Nothing Ear E atau Nothing Ear A. Ini nggak ada tombol sama sekali, tapi kita mengenalnya dengan metode pinch ya. Pinch itu cubit maksudnya. Jadi setiap kali kita cubit itu bakal ada kayak semacam feedback suara kayak tek, tek, tek. Jadi lu tahu apakah pinch lu itu berhasil atau enggak. Karena kalau misalnya cuman kayak begini terus lu nggak pencet itu nggak akan keluar suaranya. Jadi otomatis kayak actionnya nggak akan ke eksekusi. Jadi jelas ya. Yang enaknya lagi juga jadi lu nggak perlu takut lu nggak sengaja tuh kayak ganti musik lah atau ke pause lah. Karena kan biasanya kalau yang touch punya kelemahannya seperti itu. Tapi karena ini pinch dimana lu perlu memberikan kayak sedikit tenaga tapi juga nggak ribet. Nah itu disinilah keunggulan si Nothing. Oke, sekarang kita langsung gue kasih lihat ya untuk bagian kontrolnya di aplikasi. Nah di sini ada tulisan double pinch ya. Double pinch saat ini yang bagian left ya, yang left itu untuk skip forward. Tapi kalau misalnya lu mau ganti jadi kayak skip back atau mundur itu juga bisa. Jadi pada saat ini diimplement jadi double pinch atau dua kali cubitan itu jadinya mundur. Oke, jadinya mundur track gitu ya. Sedangkan kita lihat lagi ada kalau misalnya itu kan double pinch itu dari yang kiri ya. Sekarang kalau misalnya mau yang kanan ya. Yang kanan misalnya udah skip forward, lu mau pertahankan, ya udah. Berarti kalau misalnya pinch dua kali, artinya skip forward. Oke. Dan ada juga fungsi triple pinch. Nah, triple pinch misalnya tadi dengan dua kali cubit itu udah lu atur sebagai untuk maju dan mundurin lagu. Sekarang lu mau ganti. Kalau triple pinch itu untuk yang kanan gue mau yang voice assistant lah gitu ya, misalnya ke Google ataupun ke Siri. Ya udah, once ini udah diaktifkan, misalnya yang kanan itu ada voice assistant, triple pinch aja 1, 2, 3. Oke. Dan selain dipencet 2 atau 3 kali, sekarang lu juga bisa mengatur yang
pinch and hold. Jadi dicubit dan ditahan beberapa saat. Nah, itu biasanya gunanya kalau secara default itu untuk mengatur noise control. Ya, noise control kan ada noise cancellation dan ada juga transparency. Nah, kalau misalnya lu mau ganti, tinggal lu pencet aja dan tahan. Ya. Oke. Pada saat kalau misalnya ada perubahan antara mode ini, nah dia tuh bakal kayak ada efek-efek suara ya. Yang jadinya kalau misalnya lu berubah, lu tahu oh ini transparency mode, oh ini noise cancellation gitu ya. Oke. Dan ini juga lu bisa ganti untuk antara kayak volume up ataupun volume down. Jadi itu totally tergantung lu mau customize-nya gunainnya seperti apa ya. Selanjutnya juga ada double pinch and hold. Nah itu benar-benar jadi kayak kalau defaultnya itu no action, tapi kalau misalnya lu mau alokasikan untuk beberapa action, ini bisa ya, kanan dan kiri bisa berbeda. Dan yang tidak bisa dikustomisasi hanya yang single pinch, yang dimana tuh single pinch untuk kalau dengerin musik yaitu play and pause. Dan kalau misalnya lagi ada telepon itu untuk menjawab ya, menjawab atau menutup telepon. Oke, selanjutnya adalah noise control ya. Noise control itu sebenarnya bisa diatur. Tadi kan mungkin pas di bagian control gue udah bilang, misalnya di pengaturan gue itu si noise control itu tinggal pinch and hold. Makanya dia akan berubah kalau di pengaturan gue ini adalah antara transparency dan noise cancellation. Nah, tapi untuk noise cancellation-nya sendiri itu tingkatan atau kadarnya juga bisa kita atur nih di aplikasi. Nah, caranya gimana? Tinggal ke bagian noise control, dan kalau yang atas kan jelas ya untuk noise cancellation, transparency atau off. Nah, itu antara noise cancellation ke transparency dan kebalikannya itu udah kita atur di pengaturan earbuds kanan gua, itu tinggal di pinch dan di hold ya. Tapi kalau misalnya lu pengen atur kadarnya untuk si noise cancellation-nya, itu tinggal pilih high, mid, low, ataupun juga adaptif. Kalau misalnya adaptif itu lu seolah kayak minta tolong ke si Nothing Ear atau Nothing Ear A ini kayak tolong dong noise control tuh disesuaikan aja kalau misalnya emang lagi kondisinya kayak sangat berisik, kayak banyak noise, berarti noise controlnya atau enggak noise cancellationnya tuh tolong kadarnya dinaikin. Tapi kalau misalnya kayak noise-nya biasa aja, tolong disesuaikan. Nah, itulah esensi dari fitur noise control yang adaptif. Nah, ini juga berlaku untuk si Nothing Ear A, jadi gua nggak usah kasih lihat yang Nothing Ear A ya. Dan selanjutnya adalah Bass Enhance yang juga ada di kedua Nothing ini, baik yang Nothing Ear ataupun Nothing Ear A atau Nothing Ear A. Nah, pilih aja Bass Enhance ya. Terus di sini ada on atau off. Jadi maksudnya apa? Jadi secara data audio ini akan dioptimalkan oleh si Nothing biar bass-nya itu bisa lebih sesuai atau enggak lebih optimal lagi. Tapi seperti yang gue bilang di video review gue yang sebelumnya, mungkin untuk beberapa bagian orang tuh nggak terlalu kentara. Nah, tapi kalau misalnya lu mau mainkan atau ganti-ganti, ini nggak cuma on off doang, on pun itu levelnya juga lu bisa atur-atur ya. Jadi ini benar-benar sesuai taste lu mau seperti apa. Jadi ada level 1 sampai all the way ke level 5. Oke, segitu dulu aja tutorial dari gua terkait si Nothing Ear dan juga Nothing Ear A. Semoga ini bisa membantu dan mengoptimalkan experience lu dengan kedua earbuds ini. Tapi kalau misalnya lu belum beli dan lagi mencari, lu bisa support channel ini dengan membeli kedua produknya ini di situs kita yang namanya wia.id. Nah, linknya itu ada di description box dari video ini. Dan jangan lupa untuk support kita dengan like, share, dan juga komen. Thank you and bye-bye.